Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Jika ada kesalahan mohon beritahu kami selaku pemateri agar bisa mengevaluasi materi yang sudah disampaikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Di sini tektonisme itu berperan penting dalam pembentukan bumi. Yang pertama dijelaskan bahwa tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya pergeseran letak lapisan batuan secara mendatar maupun vertikal. Dengan kata lain, pembentukan bumi itu terjadi ketika ada pergeseran secara vertikal maupun horizontal. Vertikal dalam artian di sini adalah mengangkatnya material batuan, lapisan kerak bumi yang mengangkat ke atas ataupun terjadinya pergerakan secara ke dalam. Nah, untuk mendatar berarti pergeserannya itu ke samping ya, gitu. Oke, baik. Di sini yang kedua ada tenaga tektonis dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi yang relatif lambat, bergerak lama dan meliputi daerah yang luas, disebut dengan gerak epirogenetik. Nah, yang gerak epirogenetik ini disebabkan akibat adanya pergeseran bumi yang relatif lambat, berlangsung lama dan meliputi daerah yang luas. Daerah apa saja? Yaitu contohnya pembentukan benua dan pembentukan samudra. Di mana epirogenetik ini pembentukannya itu pada wilayah yang relatif luas, berlangsung yang sangat lama dan biasanya tidak terasa pergerakannya oleh kita. Selanjutnya ada gerak orogenetik, di mana di sini dijelaskan bahwa gerak orogenetik kebalikan dari gerak epirogenetik, di mana gerak orogenetik ini relatif cepat, meliputi daerah yang sempit dan pergerakannya terasa dibandingkan dengan epirogenetik. Nah, sebagai contoh bentuk muka bumi yang berupa lipatan, patahan, gunung dan pegunungan ini terjadi akibat adanya tekanan horizontal dan vertikal dari adanya gerakan orogenetik. Nah, gerak orogenetik dengan kata lain itu bisa terasa oleh kita yang berada di permukaan bumi atau di lapisan litosfer karena terjadinya secara tiba-tiba, secara cepat dan pada wilayah yang lebih sempit, berbeda dengan epirogenetik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu diastropisme. Diastropisme ini kata kuncinya yaitu gaya tarik-menarik antar kulit bumi sehingga menghasilkan bentuk patahan atau lipatan. Nah, gaya tarik-menarik ini diakibatkan oleh pergerakan magma yang berada di inti sampai ke mantel bumi sehingga dapat menggerakkan lapisan litosfer yang sangat tipis di atasnya. Nah, perbedaan dari lipatan dan patahan di sini sudah sangat jelas. Ketika struktur batuannya mengalami patahan, jika terjadi tekanan yang kuat yang melampaui batas titik patah batuan dan terjadi secara cepat, itu untuk patahan. Jadi kata kuncinya itu adalah karakteristik batuannya yang sangat keras sehingga ketika adanya pergerakan maka batuan tersebut akan patah. Nah,
Berbeda dengan lipatan, kalau lipatan itu mengenai struktur batuan yang relatif lebih elastis dibandingkan dengan struktur batuan yang terjadi ketika patahan. Lipatan ini mengenai batuan elastis sehingga ketika terjadi tekanan secara horizontal maupun vertikal mengakibatkan terlipat, bukan patah seperti patahan yang mengenai batuan yang lebih keras. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi lipatan. Di bawah dijelaskan di sini lipatan adalah bentuk gelombang pada suatu lapisan kulit bumi akibat pergeseran tektonik lempeng atau lempeng tektonik. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa lipatan ini bentuknya bergelombang, melipat, batuannya itu tidak patah melainkan melipat pada lapisan kulit bumi. Kemudian pergeseran lempeng tersebut menyebabkan lapisan kulit bumi terdorong secara horizontal, baik pada salah satu tepi lapisan maupun pada kedua tepi lapisan. Maksudnya di sini pergeseran lempeng tektonik ini terjadinya pada lapisan kulit bumi yang terdorong secara horizontal, baik pada salah satu tepi lapisan maupun pada kedua tepi lapisan. Jadi ada kekuatan yang mendorong pada salah satu sisi sehingga batuan tersebut melipat. Nah, bedanya patahan dan lipatan ini mempunyai karakteristik yang pembentukannya itu lebih lama dibandingkan dengan patahan. Pergeseran tersebut biasanya lemah, tetapi berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka dari itu, perubahannya itu sering tidak disadari dan diketahui oleh manusia, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai lipatan itu sendiri. Nah, di ilustrasi gambar lipatan, di sana diperlihatkan adanya tekanan secara vertikal dan tekanan secara horizontal yang mengakibatkan lapisan batuan menjadi melipat gitu, karena mengenai batuan yang lebih elastis, bukan batuan yang keras seperti itu. Nah, lipatan pun mempunyai nama tersendiri, yaitu ada antiklinal dan sinklinal. Pada bagian puncak disebut antiklinal, pada bagian lembah disebut sinklinal, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu beberapa bentuk lipatan berdasarkan sumbunya. Yang pertama itu adalah lipatan tegak atau symmetric fold, di mana lipatan tegak ini saya sudah memberikan warna berbeda untuk kata kunci dari lipatan tegak. Nah, lipatan tegak ini kata kuncinya adalah letaknya simetrik. Kenapa lipatan tegak disebutnya letaknya simetrik? Karena lipatan ini akibat adanya dua tenaga yang bertemu dengan kekuatan atau tenaga yang sama, sehingga melipatnya pun sama, seperti itu. Antara kedua sisi kiri maupun sisi kanannya itu sama, sehingga membentuk segitiga yang sempurna gitu. Yang kedua ada lipatan miring atau asymmetric fold, di mana lipatan miring ini sudah terlihat perbedaan dengan lipatan tegak tadi. Nah, di sini kata kuncinya adalah antiklinalnya itu agak miring. Kenapa agak miring? Karena di sini tidak seperti lipatan tegak, lipatan miring ini kekuatannya lebih besar satu sisi saja. Kalau tadi lipatan tegak dua sisi, kalau lipatan miring ini kekuatan atau tenaga yang bertemunya itu lebih besar salah satu sisi saja gitu, mengakibatkan miringnya tidak simetrik gitu.
Untuk selanjutnya ada lipatan menggantung. Nah, di sini ada ilustrasi gambar lipatan menggantung. Sangat berbeda dengan lipatan tegak dan lipatan miring. Nah, lipatan menggantung ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedua lipatan tadi. Kata kuncinya adalah lipatan menggantung ini miring dan lebih miring dibandingkan dengan lipatan miring. Seperti itu ya. Akibatnya masih sama dengan lipatan miring. Lipatan menggantung ini akibat adanya tekanan horizontal dari salah satu sisi lebih besar dari sisi lainnya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada lipatan isoklinal. Nah, lipatan isoklinal ini lipatan yang paling berbeda dengan lipatan yang lainnya. Kenapa? Karena lipatan isoklinal ini antiklinalnya itu memiliki beberapa antiklinal yang relatif sama. Seperti ilustrasi di layar bahwa lipatan isoklinal ini punyai antiklinal yang relatif sejajar seperti itu. Nah, akibatnya apa? Lipatan ini terbentuk akibat adanya dua tekanan horizontal hampir sama mengenai struktur batuan yang lebih elastis. Maka dari itu bentuknya seperti ini, seperti itu ya. Karena batuannya yang lebih elastis dibandingkan dengan batuan lainnya, sehingga batuannya memiliki antiklinal yang relatif sejajar. Baik, untuk yang kelima itu ada lipatan rebah atau overturned faults. Nah, overturned faults ini memiliki perbedaan dengan lipatan yang lainnya. Kenapa? Karena antiklinalnya itu hampir menempel kepada tanah, permukaan tanah atau lapisan litosfer paling luar. Nah, sehingga antiklinalnya itu seperti rebah karena menempel pada bagian atas dari permukaan. Nah, terjadinya kenapa? Terjadi karena adanya tekanan horizontal dari satu arah yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan tekanan dari sisi satunya. Jadi tekanan satunya itu lebih kuat dan sangat kuat dibandingkan dengan lebih kuat daripada sisi satunya, seperti itu. Nah, baik, untuk yang keenam atau yang terakhir di sini ada lipatan sesar sungkup atau dapat dikatakan overthrust. Nah, pada lipatan sesar sungkup ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lipatan yang lainnya. Nah, pada ilustrasi gambar lipatan sesar sungkup, di sana ada garis yang melintang. Nah, garis yang melintang ini adalah retakan. Retakan yang mengakibatkan lipatan tersebut mengalami retak sedikit gitu ya. Karena apa? Terbentuk ketika tenaga tekan menekan satu sisi dengan kuat sehingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Di sini lipatan itu hanya retak saja, tidak sampai patah seperti itu. Baik, sampai di sini untuk penjelasan dari lipatan. Ada 6 lipatan, yaitu yang pertama lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan lipatan sesar sungkup atau overthrust.